Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli berdiri di atas tanah seluas 40.874 meter persegi dengan luas bangunan 910 meter persegi terletak di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 108 Kabupaten Pidi. Saat ini, petugas di Lapas Perempuan Sigli berjumlah 58 orang, terdiri dari 22 petugas laki-laki dan 36 petugas wanita. Pada bulan April 2020, penghuni Lapas Perempuan Sigli berjumlah 64 orang, terdiri dari 57 orang narapidana dan 7 orang tahanan, ditambah 2 balita. Pada tahun 2019, Lapas Perempuan Sigli dipimpin oleh Ibu Putranti Rahayu. Hingga masuk pada Januari 2020, berganti dan dipimpin oleh Ibu Endang Sriwati sebagai Kalapas Perempuan kelas 2B Sigli. Perempuan kelas 3 Sigli telah mengalami perubahan nomenklatur melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H-12.OT.01.03 tahun 2018 tanggal 10 April 2018 menjadi Lapas Perempuan kelas 2B Sigli. Kami telah berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan untuk menuju WBK-WBBM. Perubahan yang telah kami lakukan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ke depan kami akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik agar tercapainya birokrasi yang bersih melayani. LPP Sigli pasti WBK. Dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Lapas Perempuan Sigli berupaya melakukan perubahan pada 6 area perubahan. Pertama, bidang manajemen perubahan. Tahapan yang dilakukan dengan menyusun tim kerja, membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Sigli. Kedua, bidang penataan tata laksana. Tahapan yang dilakukan pada area ini meliputi prosedur operasional tetap, e-office, dan keterbukaan informasi publik. Ketiga, bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. Keempat, bidang penguatan akuntabilitas terdiri dari keterlibatan pimpinan dan pengelola akuntabilitas kinerja. Kelima, bidang penguatan pengawasan. Tahapan yang dilakukan terdiri dari pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintahan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program asimilasi ini tidak dipungut biaya dan bebas dari pungli. Dalam memperoleh program asimilasi ini, saya tidak dipungut biaya apapun. Saya tidak dipungut biaya apapun. Banyak upaya telah dilakukan dalam hal perbaikan layanan dan inovasi pada Lapas Perempuan kelas 2B Sigli. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan penguatan pembinaan pada bidang kepribadian dan bidang kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan program pelatihan yang terarah,
dan tersedianya bengkel kerja yang nyaman serta memenuhi standar keamanan bagi para pekerja. Pembinaan kepribadian berperan besar pada perubahan mental dan perilaku warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Penyediaan sarana olahraga yang baik dengan jadwal yang rutin bagi narapidana agar tetap sehat dan berolahraga, serta sarana kesenian bagi narapidana, pemberian pendidikan non-formal yang bekerja sama dengan pihak yang berkompeten di bidangnya seperti kejar paket C sebagai bekal ilmu agar nantinya warga binaan dapat lebih mandiri bila sudah kembali ke masyarakat. Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi acuan baku dalam menjalankan program pembinaan di Lapas Perempuan Sigli. Tentunya meningkatkan kapasitas layanan kesehatan bagi warga binaan, dipenuhi dengan operasionalisasi klinik kesehatan yang memadai, serta penyediaan perpustakaan sebagai media ilmu pengetahuan. Upaya lainnya dengan memperhatikan asupan makanan yang sehat dan higienis, meningkatkan kebersihan dapur dan alat-alat proses pengelolaan makanan serta bumbu makanan dengan nilai gizi yang cukup, agar narapidana terhindar dari masalah kesehatan. Selain itu, narapidana dan pengunjung dapat memperoleh informasi dan memberikan pengaduan di Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau Yankomas. Dalam berbagi informasi kepada masyarakat luas, Lapas Perempuan Kelas 2B Sigli hadir melalui website dan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Pada akhirnya, membangun zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan komitmen kuat bersama. Terciptanya zona integritas harus dimulai dari diri sendiri. Komitmen kita akan berdampak positif bagi negeri ini. Semoga Tuhan bersama kita.